That's nice. Sejak awal film, kita langsung diajak masuk ke sebuah tempat penyimpanan uang yang sedang disatroni sekelompok perampok profesional. Pemimpinnya adalah Parker, sosok yang sudah melegenda di dunia kriminal. Pengalamannya nggak perlu diragukan lagi. Bahkan anggota baru, yang tadinya kelihatan sok berani langsung kicap begitu tahu siapa bos yang sedang memimpin operasi ini. Tanpa banyak drama, Parker mengingatkan anak buah barunya supaya jangan bikin ulah. Absolutely, I got it. Okay, great. Got it. Good, that's settled. Yeah. Setelah semuanya terkendali, mereka membuka berangkas menggunakan informasi yang sebelumnya sudah diberikan oleh sang manajer. Aksi berjalan mulus. Semua orang tahu tugasnya masing-masing. Di luar gedung, muncul seorang satpam yang sebenarnya sedang libur datang bersama istri dan anaknya. Begitu melihat beberapa mobil asing terparkir di depan tempat kerjanya, dia langsung sadar kalau gedung itu sedang dirampok. Lucunya, bukannya menelepon polisi, satpam ini malah kepikiran buat merampok para perampok. Saat Parker dan tim keluar membawa hasil rampokan, si satpam berhasil mencuri 1 kantong uang dan langsung kabur secepat diskon flash sale yang baru dibuka 5 detik. Parker jelas nggak terima hasil kerjanya dibawa kabur orang lain. Pengejaran pun berakhir di sebuah tempat pacuan kuda. Tanpa basa-basi, Parker menembak mati si satpam dan mengambil kembali kantong uang tersebut. Meski terkenal kejam, ternyata Parker masih punya sedikit hati nurani. Saat melihat istri dan anak satpam yang baru saja kehilangan kepala keluarganya, ia memberikan segepok uang sebagai bentuk ganti rugi. Tetap saja, cara menyelesaikan masalahnya bikin orang auto geleng-geleng kepala. Setelah itu mereka kembali ke markas persembunyian. Salah satu sahabat dekat Parker bernama Phil sedang mendapat perawatan akibat luka tembak yang dideritanya saat perampokan berlangsung. Di tengah suasana yang mulai tenang, seorang anggota baru bernama Zen justru memperlihatkan gelagat yang mencurigakan. Dugaan itu ternyata benar. Zen mengkhianati seluruh kelompok. Ia membantai semua anggota termasuk Phil, lalu membuat Parker jatuh ke sungai hingga dikira sudah mati. Ternyata Parker masih hidup. Ia terbangun di sebuah hotel langganannya, dan setelah itu mengambil barang-barang pribadi yang selama ini disembunyikan di balik dinding salah satu kamar. Setelah itu, Parker bahkan tetap membayar ganti rugi atas kerusakan kamar sebelum pergi. Mau sejahat apapun orangnya, urusan bayar utang ternyata masih disiplin. Langkah berikutnya, membawa Parker ke rumah istri Phil. Di sana, ia menyampaikan kabar bahwa sahabatnya telah tewas. Kedatangannya bukan hanya untuk berbelasungkawa, tetapi juga mencari petunjuk tentang Zen yang sudah mengkhianati seluruh tim. Awalnya istri Phil enggan membantu, namun setelah diyakinkan, akhirnya ia menyebut nama seorang pengusaha yang diyakini bisa menghubungkan Parker dengan keberadaan Zen. Sebelum Parker pergi, wanita itu hanya meminta satu hal. Kill her for me. Untuk memperbesar peluang memburu Zen, ia segera menghubungi Groville, sahabat lamanya yang sudah pensiun dari dunia perampokan. Parker sadar, balas dendam sebesar ini jelas bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan sendirian. Berkat informasi tambahan dari Groville, pencarian Parker akhirnya mulai menemukan titik terang. Ia berhasil melacak seorang pengusaha yang diduga mengetahui keberadaan Zen. You know what the problem with French food is, Jimmy? This will also make a hole in your stomach. Who the fuck are you? Parker menyamar sebagai sopir pribadi si pengusaha. Parker langsung memberi sedikit intimidasi. Cara bicaranya memang tenang, tapi tekanannya bikin orang bisa panik kayak saldo ATM tinggal 1000. Akhirnya si pengusaha buka suara. Ia mengungkap kalau Zen sebenarnya adalah anggota pasukan elit yang bekerja untuk seorang diktator kejam dari Amerika Selatan, tepat saat informasi paling penting akan keluar. Sekelompok pembunuh elit kiriman Zen langsung menyerbu lokasi. Sayangnya, mereka salah pilih lawan. Kurang dari 1 menit, Parker berhasil menghabisi hampir seluruh penyerang tanpa banyak kesulitan. Hanya satu orang yang sengaja dibiarkan hidup, bukan karena kasihan, melainkan supaya bisa dijadikan penunjuk jalan menuju markas Zen. Di tempat lain, Zen sedang bertemu Bosco, pria yang memiliki denah target perampokan berikutnya. Baru disinilah motif pengkhianatan Zen akhirnya terbongkar.
Ternyata, sejak awal Zen memang sengaja bergabung dengan tim Parker hanya untuk merebut uang hasil rampokan mereka. Semua uang itu dipakai sebagai modal awal demi menjalankan perampokan yang nilainya jauh lebih besar. Bosco sendiri dibayar mahal untuk mendapatkan denah lokasi target tersebut. I can't cut you in on the job until I pull the job. Once I turn over those plans, what stops you from stiffing me? Belum sempat mereka bergerak, Parker lebih dulu muncul menagih balas dendam. Bosco yang terlalu banyak bicara langsung ditembak mati oleh Parker. Sialnya, Parker belum tahu kalau seluruh uang hasil rampokan sebelumnya ternyata sudah ditransfer Zen kepada Bosco sebagai pembayaran denah. Uangnya lenyap, Bosco-nya juga ikut tamat. Fucking shoot me! I needed him alive, you idiot! All that effort, all of that money is fucking gone now. I fucking die! Setelah situasi sedikit tenang, Parker akhirnya meminta penjelasan. Zen pun menceritakan alasan sebenarnya di balik pengkhianatan itu. Di negara asalnya, Amerika Selatan, terdapat harta karun bernama Lady of Arintero. Bangkai pesawat itu menyimpan relik, berlian, dan patung berharga dengan nilai fantastis. Harta tersebut seharusnya bisa membantu rakyat yang hidup menderita, tetapi justru dikuasai oleh seorang diktator selama bertahun-tahun. Untuk membangun citra baik di mata dunia, sang diktator berencana menyerahkan harta itu kepada PBB di Amerika Serikat. Namun semua itu hanyalah sandiwara. Setelah dipindahkan, ia akan menyewa organisasi perampok profesional bernama The Outfit untuk mencurinya kembali, sehingga dirinya terlihat seperti korban. Interested? Who's he getting to steal it? A local group, something called The Outfit. Inilah bebentukan Tuan Lozini, ketua grup The Outfit, atau organisasi profesional terbesar di Amerika Serikat. The Outfit beda dengan perampok lainnya. Ia lebih fokus ke barang antik langka yang bernilai jutaan dolar. Tuan Lozini dibayar mahal oleh si diktator untuk mencuri harta karun patung Ladi yang rencananya akan dilakukan beberapa hari lagi. It ain't like she ate the last piece of pizza, man. She all Philly. I'm aware of that. What happened to you killing her? I'm gonna do it, just not yet. Parker mengajak Groville menemui Zen. Setelah bertemu, Zen membawa mereka menemui atasannya, seorang kolonel yang memimpin pasukan elit dan berusaha menggulingkan kekuasaan sang diktator. Kolonel kemudian memperlihatkan sebuah replika patung Lady yang sudah dipersiapkan. Benda palsu itu nantinya digunakan untuk mengelabui The Outfit. Jadi target mereka bukan mencuri harta karun secara langsung, melainkan merampok para perampok yang lebih dulu mengambilnya. His people do the hard part, and then we steal it from them. I see. We'll rob the robbers. Saat persiapan misi berikutnya dimulai, Parker tiba-tiba dicegat oleh seorang pria yang kita panggil saja Iboh. Rupanya, Iboh adalah kekasih Zen. Bukannya membahas rencana besar yang sedang mereka jalankan, dia malah sibuk memperingatkan Parker supaya jangan macam-macam dengan pacarnya. I take care of Zen. I get it, she's a sweet girl. I mean, even the birthmark on her ass kind of looks like a rose, huh? Setelah urusan itu selesai, Parker dan Zen bergerak menuju sebuah tempat hiburan untuk menemui kakak kandung Bosco. Mereka berharap pria ini mengetahui keberadaan peta lokasi penyimpanan patung Lady. Sebelum masuk, Zen mengingatkan kalau kakak Bosco punya riwayat penyakit jantung dan gampang panik. Jadi sebaiknya dihadapi dengan halus. Before you get all Parker. Nick! Hey, Bosco, he's dead. Masalahnya, Parker bukan tipe orang yang suka berbasa basi. Begitu mulai menginterogasi, tekanannya langsung bikin si kakak gugup. Akhirnya, pria itu menyerah dan membocorkan lokasi kamar Bosco, termasuk tempat menyimpan boneka gajah favoritnya yang menjadi petunjuk menuju peta. Belum sempat Parker mengambil petanya, Kinket bersama anak buahnya tiba di lokasi dengan tujuan yang sama. Situasi langsung berubah kacau. Kakak Bosco dipukuli hingga mengalami serangan jantung. Melihat keadaan semakin genting, Zen berpura-pura menjadi dokter agar bisa mengambil pistol yang berada di bawah meja. Okay, I can help. Kesempatan itu dimanfaatkan Parker untuk berlari ke lantai atas, mencari peta yang mereka incar. Usahanya berhasil. Parker akhirnya menemukan peta tersebut, namun Kinket kembali muncul dan berusaha merebutnya. Pertarungan sengit pun tidak bisa dihindari. Tepat ketika polisi mulai berdatangan, Kinket nyaris terjatuh dari ketinggian. Parker sempat menarik tangannya agar tidak jatuh. Sayangnya, begitu polisi berhasil masuk ke dalam gedung, Parker langsung melepaskan pegangannya. Kinket pun terjatuh meski masih berhasil selamat. Kini peta berhasil diamankan Parker, sementara misi Kinket berakhir gagal total. Kabar kegagalan itu segera sampai ke telinga Tuan Lozini. Saat mengetahui Parker ikut campur, ia langsung sadar kalau kesepakatan lama mereka untuk tidak saling mengganggu sudah tidak berlaku lagi. Artinya, permusuhan lama resmi dimulai kembali. Because they know they're criminals. Feed me some. We forgot. We're criminals.
Kembali ke Parker yang membawa Zen untuk bertemu dengan anggota tim barunya. Mereka adalah sahabat-sahabat lamanya yang sebenarnya sudah pensiun dari dunia perampokan. Ada Stan, Brenda, Ed, serta Groville, orang kepercayaan Parker yang selalu bisa diandalkan. Dari peta yang berhasil didapat, Parker dan tim mengetahui kalau patung Lady dijaga sangat ketat oleh pemerintah. Membobol tempat itu jelas bukan pilihan yang masuk akal. Karena itulah mereka memilih strategi yang jauh lebih cerdik. Mereka akan membiarkan The Outfit mencuri patung tersebut lebih dulu. Setelah patung diangkut menggunakan kereta api, barulah Parker dan tim akan merampok para perampok itu. Parker kemudian memberitahu bahwa mereka masih memiliki waktu 24 jam untuk beristirahat sebelum memulai aksi besar yang telah direncanakan. All right, we'll meet again 5 p.m. tomorrow. Parker menginap di hotel yang memang sudah menjadi langganannya. Namun, setibanya di kamar, ia dibuat terkejut karena mendapati Zen sudah menunggunya di sana. Zen mencoba menggoda Parker, tetapi Parker memilih menjaga jarak. Ia sadar usianya sudah tidak muda lagi dan tidak ingin terbawa suasana. Namun tiba-tiba, Mateo, no! Does it look cold to you? Yeah, it does a little. masalah baru kembali muncul. Iboh yang masih dibutakan rasa cemburu diam-diam melaporkan keberadaan Parker kepada Tuan Lozini. Akibatnya, The Outfit sedang bergerak menuju lokasi persembunyian mereka. Beruntung, Zen datang tepat waktu sebelum semuanya terlambat. Ia segera menyelamatkan Parker sekaligus menghentikan tindakan egois Iboh. Zen sadar kalau rasa cemburu terus dibiarkan menguasai keadaan, seluruh rencana besar yang sudah mereka susun bisa hancur begitu saja. Get down! Yeah, The Outfit ternyata lebih dulu tiba dari perkiraan, dan Parker memanfaatkan Iboh sebagai tameng hidup, hingga Iboh pun tewas di tempat. Salah satu anggota The Outfit juga ikut tumbang, benar-benar akhir yang tragis. Tak lama kemudian, ponsel milik anggota The Outfit yang tewas berdering. Penelponnya tidak lain adalah Tuan Lozini. Begitu tahu anak buahnya sudah mati, Lozini langsung memperingatkan Parker agar berhenti mencampuri urusannya. Ia mengakui kemampuan Parker sebagai perampok hebat, tetapi mengingatkan bahwa melawan organisasi sebesar The Outfit bukan perkara mudah. Lozini mengungkap kalau pencurian patung Lady bukan dilakukan besok, seperti yang mereka kira, melainkan sedang berlangsung saat itu juga. The heist. I bumped it up, you arrogant prick. See, it's not tomorrow. It's now. You lose. Menyadari mereka sudah terlambat, Parker langsung menghubungi seluruh tim. Brenda dan Ed segera menuju stasiun dengan menyamar sebagai petugas. Mereka menerobos masuk ke ruang operator untuk mensabotase keretanya. Di sisi lain, Groville bergerak menuju tikungan rel dan menembak pengaman kereta dari jarak jauh. Sehingga begitu kereta berhenti, Parker dan tim langsung mengambil kotak yang mereka yakini berisi patung Lady. Sayangnya, harapan mereka langsung ambiar. Saat kotak dibuka, isinya cuma tumpukan batu. Ternyata semua itu hanyalah jebakan yang sudah disiapkan Lozini untuk memancing Parker keluar. Well, because they coming after Parker, man. They trying to set him up. Beberapa anak buah Lozini langsung bermunculan dan menyerang. Untungnya mereka bukan tandingan Parker dan tim. Keesokan harinya, seluruh tim kembali berkumpul untuk menyusun rencana baru. Kini, mereka sadar kalau patung Lady benar-benar sudah berada di tangan Lozini. Satu-satunya cara melacak keberadaannya adalah mencari informasi dari Kincaid yang masih menjalani pemulihan. Parker dan Groville pun menyamar sebagai polisi untuk menemuinya. Ancaman lama kembali dipakai. Parker mengingatkan Kincaid kalau dirinya bisa saja kembali dijatuhkan dari jendela seperti sebelumnya. Kali ini Kincaid memilih jujur. Ia memang tidak tahu lokasi penyimpanan patung Lady, tetapi ia mengetahui siapa calon pembelinya, seorang miliarder yang sangat kaya. If you could copyright a fucking wheel. How was the steak? Petunjuk itu langsung dimanfaatkan Parker. Tanpa kesulitan berarti, ia berhasil menculik sang miliarder. Menariknya, pria kaya itu justru langsung membocorkan semua informasi tanpa perlu dipaksa terlalu keras. Ia mengungkap bahwa patung Lady disimpan di dalam berangkas pribadi milik Lozini yang dilindungi sistem keamanan sangat kuat dan hampir mustahil ditembus. Bukan cuma itu, transaksi penjualan patung tersebut dijadwalkan berlangsung keesokan harinya. Artinya, Parker sudah tidak punya banyak pilihan. Kalau ingin merebut patung Lady, ia harus menjalankan aksi pencurian pada malam itu juga sebelum semuanya terlambat. Sesampainya di markas, Parker menyuruh Stan untuk menjaga si miliarder. Sementara dia bersama kawan-kawan akan bergerak menuju brankas patung Lady. Should I get some pills? Guys, we got another one.
Zen menyamar sebagai pejalan kaki yang pura-pura tertabrak mobil. Begitu satpam datang menolong, Zen langsung mengajarnya dari belakang. Jalan masuk pun terbuka. Hands up, turn around. Come on, let's move. Namun di markas, masalah besar terjadi. Stan yang ditugaskan menjaga si miliarder malah ketiduran karena kebanyakan minum. Sang miliarder pun berhasil kabur dan langsung menghubungi Tuan Lozini untuk membocorkan seluruh rencana Parker. Lozini bergerak cepat, ia dan The Outfit langsung meluncur ke lokasi untuk menghentikan pencurian. Tapi mereka terlambat. Parker dan Groville sudah berada di dalam brankas dan meledakkan pintu baja menggunakan dinamit. Saat Lozini tiba, yang tersisa hanya brankas yang sudah jebol. Amarahnya langsung naik seperti harga cabai menjelang hari besar. Ia pun memerintahkan pengejaran besar-besaran. Cars. Bring the fucking cars! What was that shit? Di tengah pelarian, tali pengikat patung terkena tembakan hingga terlepas. Parker terpaksa turun untuk membetulkannya. Apesnya, saat kendaraan menikung tajam, ia malah terlempar keluar. Groville yang menjadi sopir berusaha mempertahankan patung itu, tetapi kendaraan mereka terus dihujani peluru dari belakang. Oh, there she goes. Akhirnya, anak buah Lozini berhasil merebut kembali patung Lady. Lozini langsung menghubungi sang miliarder dan memutuskan transaksi dilakukan malam itu juga. Tak lama kemudian, anak buah The Outfit mengantar patung Lady ke rumah miliarder. Karena jumlah uangnya terlalu besar, pembayaran dijanjikan dilakukan besok siang. Begitu semua orang pergi, si miliarder mulai menikmati barang mahal barunya. Lalu wajahnya langsung kusut kayak habis lihat tagihan listrik. Patung itu ternyata palsu. Ia segera menghubungi sang diktator dan menuduh Lozini telah berkhianat. Wait, back up. Wait, what fake? What fake? I'm gonna stop talking. Why waste my breath on a dead man? Disinilah twist besarnya terungkap. Semua ini ternyata jebakan balasan dari Parker. Sejak awal, ia sudah menukar nomor brankas dan menggunakan patung Lady palsu. Patung yang dibawa kabur Lozini bukan barang asli. Patung Lady yang sebenarnya tidak pernah meninggalkan tempat penyimpanan. Bukan cuma itu, Parker juga sudah memasang bahan peledak yang bisa diaktifkan dengan remote kecil. We had a deal before. It doesn't have to go this way. Sure it does. Patung aslinya hancur berkeping-keping. Lozini yang merasa dirinya selalu selangkah lebih pintar, ternyata justru sedang berjalan di dalam rencana Parker sejak awal. Dan alasan Parker melakukan semua ini akhirnya jelas. Ia tidak sekadar ingin mendapatkan patung Lady. Ia ingin menjatuhkan Tuan Lozini dan membuktikan bahwa satu orang saja bisa meruntuhkan organisasi kriminal sebesar The Outfit. Keesokan harinya, seluruh anggota tim tampak lesu. Mereka merasa semua usaha yang sudah dilakukan habis-habisan ternyata tidak menghasilkan apapun. Rasanya seperti kerja lembur seminggu penuh, tapi bonusnya cuma ucapan terima kasih. Untungnya, Parker memang bukan orang yang suka membuka semua kartu sejak awal. Diam-diam, ia ternyata sudah mencabut beberapa butir berlian dari patung Lady sebelum seluruh kekacauan itu terjadi. Nilainya memang tidak sebesar patung tersebut, tetapi tetap cukup untuk membuat semua anggota tim tersenyum lagi. Parker pun membagikan berlian itu sebagai upah atas kerja keras mereka. Masalah uang selesai. Sekarang tinggal satu urusan terakhir. Parker menemui Zen untuk menutup semua cerita yang belum selesai. Di sana, Zen mengucapkan terima kasih. Walaupun patung Lady sudah hancur, aksi Parker berhasil membuat sang diktator akhirnya ditangkap setelah keterlibatannya dengan Lozini terbongkar. Bagi rakyat di negaranya, itu berarti penderitaan panjang mereka akhirnya berakhir. Sayangnya, Parker belum menganggap semuanya selesai. Tujuan Zen memang mulia, tetapi satu hal tetap tidak bisa dihapus begitu saja. Zen adalah orang yang membunuh Pil. Parker sudah berjanji kepada istri sahabatnya bahwa siapapun pelakunya tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Janji tetaplah janji, tidak peduli sebaik apa alasan dibaliknya. Killed my crew. Shot my friend Philly. Por el bien mayor. Setelah seluruh urusan itu selesai, Parker kembali menemui istri Pil. Ia menyerahkan beberapa butir berlian sebagai bekal untuk melanjutkan hidup. Janji yang pernah ia ucapkan akhirnya benar-benar ditepati. And the girl. Zen. I kept that promise too. I hope that fixes something for you.